Ya, Assalamualaikum, jumpa lagi dengan IME Tutorial. Nah, pada kesempatan ini, mari kita bahas beberapa soal tentang soal masuk ke STS atau STIS untuk tahun 2017. Nah, di sini nanti kita akan bahas 5 soal ya, dan cara penyelesaiannya, yaitu soal matematika UM STIS. Langsung saja untuk yang pertama. Ini adalah beberapa soal aljabar ya, untuk soalnya. Oke, langsung saja. Jika X per Y sama dengan 3/2 dan Z per Y sama dengan 4/5, maka X per Z adalah, nah ini adalah bentuk pecahan biasa ya sebenarnya. Sebenarnya kita punyai jika ada A per B, itu kan sebenarnya bisa diubah menjadi A per 2 atau B per 2. Intinya adalah penyebutnya sama ya. Bisa juga diubah A per 5 dibagi B per 5. Nah, jadi secara umum, jika kita punya A per B, itu setara dengan A per P dibagi dengan B per P. Itu ya, konsepnya ini ya. Nah, coba kita selesaikan dengan konsep ini untuk soal di atas. Jika X per Y sama dengan 3/2, Z per Y sama dengan 4/5, maka X per Z, gitu ya, X per Z itu sama dengan X per Y, gitu ya, dibagi dengan Z per Y. Atau secara matematis bisa ditulis X per Y dibagi dengan apa? Z per Y. Nah, kita tinggal masukkan bilangannya. X per Y tadi apa? 3/2 dibagi dengan 4/5. Ingat, membagi sama dengan mengalihkan kebalikan ya. Berarti bisa ditulis 3/2 dikali 5/4 sama dengan pembilang kali pembilang 15/8. Oke ya, jadi hasilnya adalah 15/8. Jawaban yang benar pilihan E. Mudah ya. Nah, sekarang kita menuju soal yang nomor 2. Coba perhatikan soal nomor 2 seperti ini ya. Diketahui pecahan X per Y. Jika X dikurangi 1 dan Y ditambah 4, maka hasilnya 1/6. Nah, soalnya jika X ditambah 1 dan Y ditambah 3, hasilnya adalah, nah ini adalah pilihannya ya. Kita mempunyai X per Y ya, pecahannya. Nah, jika X dikurangi 1, saya tulis X dikurangi 1 dan Y ditambah 4, itu sama dengan 1/6. Gitu ya. Nah, coba kita lihat dulu. 1/6 itu kan bisa 2/12, bisa 3/18 dan seterusnya ya. Nah, kita coba yang paling sederhana dulu, sama dengan 1/6. Nah, dari sini diperoleh apa? X min 1, kita samakan aja pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. X dikurangi 1 sama dengan 1 ya, maka ketemu X sama dengan 2. Y plus 4 itu sama dengan 6 ya, berarti Y sama dengan 2. Nah, sekarang pertanyaannya adalah X ditambah 1 dan Y ditambah 3. Oke ya. X ditambah 1 per Y ditambah 3. Maka sama dengan X-nya adalah 2 ditambah 1 per 2 ditambah 3. Maka hasilnya adalah 3/5. Coba kita cari jawaban 3/5. Oke, ada ini ya. Hasilnya E. Gitu ya. Prinsipnya seperti itu untuk soal model ini. Nah, lanjut ke soal nomor 3. Hasil dari 1/8 dipangkatkan minus setengah ditambah 1/27 pangkat minus 1/3 dan 1/256 pangkat minus
4 gitu ya. Oke. Nah, sebetulnya jika kita punya A per B gitu ya, pangkat minus C, itu sebetulnya sifatnya seperti ini. Hati-hati pangkat minus ya, kalau kita ubah ke pangkat positif itu sama dengan ini dibalik, berarti B per A dipangkatkan dengan C gitu ya, berarti dibalik, pangkatnya dilawankan. Nah, jadi kalau 1/8 pangkat minus setengah itu bisa diubah 1/8 kita balik dulu menjadi 8 gitu ya, pangkatnya dilawankan. Sama 1/27 pangkat minus ya, berarti bisa diubah menjadi 27 pangkat 1/3 ditambah dengan 256 pangkat 1/4. Nah, intinya kita ubah dulu pangkatnya menjadi positif. Nah, 28 ya, 8 itu kan 2 pangkat 3. Bisa ditulis seperti ini, 2 pangkat 3 dipangkatkan setengah. 27 itu 3 pangkat 3 dipangkatkan 1/3. 256 itu kan 256 itu kan sama dengan 16 kali 16 ya. 4 kali 4 dikali 4 kali 4 sehingga 4 pangkat 4. Oke ya, berarti ini bisa ditulis 4 pangkat 4 dipangkatkan 1/4. Nah, sehingga bisa disederhanakan, ingat penggunaan sifat ya, pangkat ya, kalikan ya, dikalikan, pangkatnya dikalikan, sehingga menjadi 2 pangkat 3/2 ditambah 3 pangkat 1 ditambah 4 pangkat 1. Nah, 2 pangkat 3/2 itu kan 2 pangkat 1/2 ya, gitu ya. Ini ditambah 3 ditambah 4. 2 pangkat 1/2. 2 pangkat 1/2 itu kan sama saja dengan 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat setengah. Sehingga menjadi 2 dikali, ingat 2 pangkat setengah itu bisa ditulis akar 2. Sehingga menjadi 2 akar 2. Gitu ya. Nah, ini bisa menjadi 2 akar 2 ditambah, ini 3 tambah 4 menjadi 7. Gitu ya. Jadi bisa diperoleh hasil akhir 7 ditambah 2 akar 2. Oke, jawaban yang benar mana? Kita cari pilihan B. Gitu ya. Mudah dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjut soal yang nomor 3. Nomor 4. Nah, ini tentang aljabar ya, tentang persamaan eksponensial. Nilai X yang memenuhi persamaan ini. Akar pangkat 3 dari 4 kemudian dipangkatkan X sama dengan 2 pangkat X kuadrat dikalikan akar pangkat 3 dari 2 dipangkatkan minus 8. Oke ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, jika kita punya gini ya, A gini, itu bisa ditulis dengan apa? Bisa ditulis dengan A pangkat 1/3. Nah, jika ada bentuk seperti ini, gitu ya, itu bisa ditulis menjadi A pangkat 2/3. Nah, sekarang soalnya langkah pertama kita ubah ke bentuk perpangkatan dulu ya. Kalau akar-akar itu bisa kita ubah ke bentuk perpangkatan. Sekarang ini 3 akar 3 dari 4 itu bisa ditulis ini ya. Saya langsung ke bawahnya aja. 4 pangkat 1/3
dipangkatkan dengan X. Ya, ini tetap 2 pangkat X kuadrat. Kemudian yang ini 2 dipangkatkan sepertiga, dipangkatkan minus 8. Nah, sekarang kita jabarkan. 4 itu bisa ditulis 2 pangkat 2, gitu ya. Kemudian dikalikan ini, sepertiga kali X, berarti sepertiga X. Sama dengan 2 pangkat X kuadrat dikalikan 2. Nah, sifat perkalian, sifat perpangkatan ya, itu dikalikan. Berarti minus 8/3. Sehingga diperoleh 2 pangkat 2/3X sama dengan 2 pangkat X kuadrat. Ingat penggunaan sifat ya. Berarti kalau bilangan pokoknya sama, berarti kita tinggal mengurangkan ini pangkatnya, 8/3. Nah, kalau ini sudah sama ya, berarti kita tinggal fokus ke pangkatnya. Kita samakan aja pangkatnya, 2/3X sama dengan X kuadrat dikurangi 8/3. Nah, sekarang kita kalikan 3 semua. Ya, kalikan 3 semua, biar pecahnya hilang ya. Oke, berarti menjadi 2X sama dengan X kalikan 3, berarti 3X ya. 3X kuadrat dikurangi 8. Kita cari akar-akarnya, menjadi 3X kuadrat, ini pindah ke sana semua ya. 3X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8 sama dengan 0. Nah, sekarang kita faktorkan menjadi 3X dikurangi 8 ya. Ini X plus 2 sama dengan 0. Diperoleh X sama dengan 8/3 atau X sama dengan minus 2. Gitu ya, kita cari jawabannya, yaitu X sama dengan minus 2. Oke, sangat mudah ya. Nah, sekarang kita lanjutkan soal yang nomor 5. Soal yang terakhir ya. Saya baca dulu. Hasil dari akar 3 dikurangi akar 5 ditambah akar dari 3 plus akar 5 adalah, nah, ini adalah pilihannya ya. Ketika kita menemukan soal seperti ini, maka kita gunakan sifat ini ya. Jika kita mencari, misalkan kita mencari A plus B, gini ya, itu sama saja dengan akar dari A plus B kuadrat. Ya, perhatikan, A plus B itu sama dengan akar dari A plus B kuadrat. Sehingga kalau bentuk ini ya, akar dari 3 dikurangi akar 5 plus akar 3 plus akar 5 itu sama saja dengan kita kuadratkan dulu ya, kemudian diakar ya. Hasilnya seperti ini, 3 minus akar 5, ini diakar dulu ya, gini, ditambah akar 3 plus akar 5, kemudian dikuadratkan. Nah, kuncinya sebetulnya kita kuadratkan dulu aja, ini kita kuadratkan, nanti kemudian hasilnya diakar. Gitu ya caranya ya. Oke, sekarang kita kuadratkan dulu. Akar dari 3 minus akar 5 ditambah akar dari 3 plus akar 5. Gitu ya, kuadrat. Ingat rumus aljabarnya, A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 2AB plus B kuadrat. Ini ya, perhatikan rumusnya ini. Nah, sekarang kalau bentuknya seperti ini, maka bisa dijabarkan. Ini anggap saja ini A, ini anggap saja B ya. Nah, sekarang kalau kita jabarkan, itu menjadi ini kuadrat, 3 dikurangi akar
5. Karena ini adalah bentuknya akar ya. Kalau akar itu dikuadratkan, akarnya hilang. Ditambah 2 kali AB. A-nya akar ini ya. 3 minus akar 5 dikalikan dengan 3 plus akar 5. Kemudian ditambah B kuadrat. Akarnya hilang ya. Menjadi 3 plus akar 5. Oke, lanjut. Ini bisa dihilangkan ya. Sehingga 3 tambah 3 ya. Berarti 6. Gitu. Ditambah, ini perkalian, hati-hati. 2. Ini lihat di dalam akar ada bentuk sekawan ya. Berarti kalau 3 minus akar 5 gitu ya. Dikalikan 3 plus akar 5 gitu ya. Itu sama dengan apa? 3 kuadrat dikurangi akar 5 kuadrat. Nah, sehingga menjadi 9 dikurangi 5. Gitu ya. 4. Nah, berarti 3 ini ya, perkalian ini itu menjadi akar dari 4. Nah, sehingga 6 plus 2 kali 2 4 adalah 10 ya. Nah, hasil kuadratnya adalah 10. Nah, maka hasil dari ini kemudian diakarkan ya, berarti akar 10 ya. Oke, berarti kesimpulannya, berarti akar dari 3 ini ya, ditambah 3 minus plus akar 5, gitu ya, itu sama dengan akar 10. Jawaban yang benar pilihan B. Gitu ya, udah paham? Ya, demikianlah tutorial tentang soal-soal STIS. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.